Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna, kita ketemu lagi di kelas I'rab fi'il mudhari'. Dan insyaallah ini pertemuan terakhir ya. Di fi'il mudhari' ini insyaallah kita bisa membahas dua pembahasan untuk hari ini. Dan terakhir mungkin ya, pembahasan terakhir. Dan pekan depan kita mulai libur berarti. Dan insyaallah dibuka lagi nanti setelah Idul Fitri. Baik, kemarin kita sampai pembahasan ini ya. Sampai ke fi'il mu'tal. Sampai ke fi'il mu'tal dengan alif ya. Fi'il mu'tal dengan alif atau fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu huruf illat dan huruf illatnya huruf alif. Huruf alif. Baik. Ya, ulangi lagi kemarin. Pembahasan kemarin yang huruf illatnya huruf alif, contohnya misalkan yarda. Contohnya yarda. Dalam keadaan rafa atau marfu dia tandanya adalah dhammah muqaddarah, contohnya huwa yarda. Mansub fathah muqaddarah huwa lan yarda. Majzum hadfu harfil illah huruf illah. Ijamatnya sekolah. Baik. Kemudian dalam keadaan jazm atau majzum, hadfu harfil illah itu huruf illahnya dibuang. Huruf illahnya dibuang, yang tadinya yarda ada huruf illah ujungnya menjadi huwa lam yarda. Huwa lam yarda. Itu yang kemarin. Sekarang nomor 7 dan nomor 8 ini sama ya. Pembahasannya sama atau tandanya sama gitu ya, tandanya sama. Yaitu nomor 7, idza kana mu'tal al-akhir bil ya. Apabila huruf penyakitnya, huruf illatnya ya. Huruf illatnya itu huruf ya gitu ya. Jadi apabila fi'il mudhari' kita ketemu fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf ya gitu ya. Yang huruf akhirnya huruf ya. Contohnya mana? Contohnya yarmi. Yarmi gitu ya. Yarmi ini ujungnya huruf ya. Ujungnya huruf huruf ya. Bagaimana i'rabnya atau bagaimana pembahasannya? Kita bahas di sini. Idza kana mu'talul akhiri bil ya, apabila fi'il mudhari' tersebut huruf akhirnya huruf illat dan huruf illatnya tersebut adalah huruf ya. Contohnya yarmi, kalimat yarmi ujungnya itu huruf ya. Baik. I'rabnya dalam keadaan marfu, dalam keadaan marfu tandanya adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Ad-dhammah al-muqaddarah. Kita lihat contohnya. Huwa yarmi. Huwa yarmi. Ya. Perhatikan ujungnya. Perhatikan ujungnya huruf ya ini. Dhammahnya tidak kelihatan, enggak ditulis ya. Karena orang Arab itu susah mengatakan yarmiyu gitu, susah. Makanya yarmi maka disebut dengan dhammah muqaddarah itu. Hampir sama pembahasannya dengan yang kemarin ya, sama. Jadi huwa
yarmi. Berarti yarmi dia fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari marfu. Ya. Kenapa marfu? Karena belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Itu alasannya ya. Jadi marfu itu isim atau fi'il mudhari marfu karena belum didahului dengan huruf nasab dan huruf jazm. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah dhammah. Dhammahnya kelihatan tidak? Ditulis enggak? Enggak. Itu dhammah muqaddarah gitu ya. Apa alasannya dhammah muqaddarah enggak ditulis? Karena alasannya adalah as-siqal. As-siqal itu artinya berat dalam pengucapan, gitu ya. Makanya berarti yarmi dia fi'il mudhari marfu karena belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Tanda rofanya adalah muqaddarah. Tanda rofanya adalah muqaddarah. Di ujungnya ya. Tapi karena nggak ditulis maka alasannya adalah as-siqal. As-siqal itu artinya berat, susah mengucapkannya. Berarti yarmi, ulangi lagi, yarmi dia fi'il mudhari marfu. Tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah. Selesai gitu. Baik, ada pertanyaan di satu sini? Ada pertanyaan dulu, silakan. Afwan, ulangi dong. Idza kana mu'talul akhir bil ya. Apabila mu'tal huruf ilatnya, huruf ilat di akhirnya gitu ya. Mu'talul akhir artinya huruf ilat terakhirnya itu dengan huruf ya. Maksudnya apabila fi'il mudhari huruf ilatnya yang berada di ujung kata fi'il mudhari tersebut itu huruf ya. Contohnya ini yarmi gitu ya. Yarmi huruf ilatnya adalah huruf ya. Itu. Huruf ilatnya adalah huruf terakhirnya adalah ya gitu ya. Iya. Huruf terakhirnya adalah ya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Hah? Ilya itu artinya huruf terakhirnya adalah ya itu. Iya. Mu'tal akhir bil ya artinya huruf ilat terakhirnya dengan ya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan tanyakan dulu. Yang marfu nih, satu. Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Untuk nasabnya atau mansub berarti ingat ya. Kalau mansub berarti didahului dengan huruf nasab. Ya, berarti kata kerja atau fi'il mudhari didahului dengan huruf nasab. Dan salah satu huruf nasab, oh iya, nah mau ngasih tahu ini ya huruf-hurufnya. Nasab, mansub. Nanti insya Allah di akhir. Tuh. Mansubnya dalam keadaan mansub tandanya adalah fathah zahirah. Kalau fathah zahirah ini kebalikan muqaddarah ya. Zahirah kebalikan muqaddarah. Kalau muqaddarah nggak ditulis, nggak lihat, berarti kalau zahirah nampak itu namanya. Ya, zahirah artinya nampak jelas gitu. Zahir ya. Kita sudah mengatakan zahir biasanya. Al-fathatu zahirah tandanya adalah fathah zahirah. Fathahnya ditulis berarti gitu ya. Contohnya huwa lan yarmiya. Nah, yarmiya jadi fathah. Jelas fathahnya. Jadi huwa lan yarmiya. Dia tidak atau tidak akan atau tidak pernah yarmiya membuang. Roma yarmi artinya membuang ya. Bisa membuang atau melempar atau memanah tergantung kalimatnya apa. Wa lan yarmiyah, dia tidak melempar misalkan. Yarmiyah. Nah, ini jelas nih. Tandanya adalah fathah zahirah. Jadi fathahnya nampak. Berarti dalam keadaan nasab tandanya adalah fathah zahirah. Contohnya wa lan yarmiyah. Yarmiyah, kita i'rab ini yarmiyah nih. Yarmiyah dia fi'il mudhari mansub. Dengan apa nasabnya? Dengan apa mansubnya? Dengan lan. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah zahirah fi akhirih. Fathah zahirah artinya fathah nampak di akhirnya gitu ya. Yarmiyah. Gitu. Udah selesai. Yarmiyah dia fi'il mudhari mansub dengan lan. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Udah selesai. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah. 2 sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ustaz harus dipakai lan ya biar
jadi sesuai dengan tanda nasabnya gitu, fathah. Contohnya dengan lan. Contohnya dengan lan. Bukan harus dipakein ya. Iya, bukan harus dipakein. Ini kan kita memberikan contoh dalam keadaan mansub ya. Dalam keadaan mansub. Berarti kalau kita memberikan contoh dengan keadaan mansub, berarti kita masukkan huruf nasab sebelumnya gitu. Baik itu lan atau yang lainnya. Yang penting huruf ada lagi nggak sih contohnya? Ada nanti setelah ini terakhir insya Allah. Anda kasih tahu ya. Anda kasih tahu. Nanti huruf nasab apa saja. Gimana lupa nyimpan. Nanti insya Allah. Nah, itu ada di Mukhtarat juga ya kalau nggak salah. Tape nanti insya Allah. Terakhir ya. Yang penting ini dulu. Pernah kita bilang mau bikin apa gitu. Anda lupa sih Ustadz mau urain gitu yang kayak tadi. Yang kayak tadi tuh tanda-tanda isim itu yang isim yang kayak tadi. Ini Ustadz mau bilang mau pernah gitu mau bikin apa gitu list-list gitu biar kita ingat. Apa ya? Anda lupa lagi. Bikin apa? Anda juga lupa Ustadz. Yang sebelumnya Anda ngomongnya itu mau ngasih tahu huruf nasab itu apa saja, huruf jazm itu apa saja. Nanti insya Allah ya, terakhir ya. Insya Allah. Sekarang lan dulu aja. Ini lan, ingetin lan. Nanti insya Allah kita kasih tahu terakhir. Intinya yang paling penting adalah kalau ada huruf nasab itu aja. Kalau ada huruf nasab dan masuk ke kata kerja atau fi'il mudhari' yang huruf ilatnya dengan ya, maka ketika dimasuki huruf nasab fathahnya nampak. Jadi huwa lan yarmiya. Itu aja sampai situ. Paham? 1 2 ini marfu dan mansub. Paham ya? Oke. Kalau paham yang jazmnya sama kayak kemarin. Jadi intinya gini, gampangnya. Kalau fi'il mudhari yang mu'tal ya, baik itu mu'tal dengan alif ataupun dengan ya ataupun dengan wawu, kalau dia didahului dengan huruf jazm, buang huruf ilatnya, selesai gitu. Gitu ya. Mudah insyaallah. Jadi ini untuk majzum tandanya adalah hadfu harfil illah, dibuang huruf ilatnya gitu ya. Dibuang huruf ilatnya. Contohnya huwa lam yarmi. Tadinya lam yarmi gitu kan, tadinya yarmi panjang ada ya-nya. Ketika dimasuki lam, lam ini huruf jazm, salah satu huruf jazm, maka dibuang huruf ya-nya menjadi huwa lam yarmi gitu. Jadi nanti misalkan di sini yarmi, hati-hati ya, jangan sampai salah. Jangan sampai keliru dengan kata kerja yang sahih akhir. Kata kerja yang akhirnya sahih, yang akhirnya berharokat, seperti misalkan yaktubu. Ketika dimasuki lam, ya, yaktubu ketika dimasuki lam itu kan sukun menjadi huwa lam yaktub gitu kan ya, sukun. Tapi kalau huruf illah, kata kerja yang akhirnya huruf illah itu dia dibuang huruf ilatnya, Maka nanti jangan bertanya seperti ini misalkan. Ini kenapa ya? Kenapa harokatnya yarmi kasroh, sedangkan lam huruf jazm? Kan harusnya sukun, misalkan ya. Jadi huwa lam yarm, misalkan gitu ya. Kan harusnya sukun. Makanya itu jangan sampai keliru di situ ya. Dia sukun kalau fi'il mudhari'nya itu sahih akhir. Sahih akhir ya. Dia sukun kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir. Tapi kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, baik itu dengan ya, dengan waw ataupun dengan alif, maka untuk jazmnya, tanda jazmnya, atau kalau didahului dengan huruf jazm itu dibuang huruf ilatnya. Jadi huwa lam yarmi gitu. Paham? Asalnya yarmi gitu ya. Asalnya yarmi ada ya-nya gitu. Maka ini ketika dimasuki lah buang ya. Sahih asli yang ya huruf ilatnya sahih gitu. Yang asli yang bukan huruf tambahan. Kalau sahih akhir artinya enggak ada huruf ilatnya. Kalau sahih akhir enggak ada huruf ilatnya. Contohnya yaktubu. Yaktubu. Taib. Ini kan kalau yaktubu begini kan ini namanya sahih akhir ya. Taib. Tandanya apa? Tandanya apa sahih akhir? Tandanya adalah huruf akhirnya berharokat, itu aja. Gampangnya ya. Itu namanya kata kerja sahih akhir itu. Jadi kata kerja sahih akhir itu huruf akhirnya itu masih berharokat. Berarti tanpa huruf ilat dong Ustaz? Nah, iya, sahih akhir nggak ada huruf ilat. Sahih akhir nggak ada huruf ilatnya, Bu ya.
Taib, makanya bagaimana seperti ini? Kalau seperti ini kan kalau dimasuki lam gitu ya. Kalau dimasuki kan jadi lam yaktub, jadi sukun gitu kan ya? Ya. Ya, nah jangan sampai keliru dengan yang ini. Dengan misalnya kenapa ini kan dimasuki lam tapi yarmi tapi masih berharokat. Kenapa bukan yarm? Jadi mim sukun gitu ya. Ingat, ini masih ada asalnya yaitu yarmi. Ada huruf ilatnya ujungnya. Itu ya, jangan sampai keliru di situ. Baik. Ya. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Nah, Silakan ada pertanyaan. Oke, berarti anak rangkum kalau tidak ada pertanyaan untuk kata kerja atau fi'il mudhari yang ujungnya huruf ilat dengan ya, tanda rofa'nya atau dalam keadaan rofa tandanya adalah dhammah muqaddarah, contohnya huwa yarmi. Dalam keadaan mansub tandanya adalah fathah zahirah, contohnya huwa lan yarmiya. Dalam keadaan jazm majazun tandanya adalah hadfu harfil illah, yaitu dibuang huruf illahnya. Hadfu artinya buang ya. Harfi huruf, illah penyakit. Jadi dibuang huruf penyakitnya, huruf illatnya. Contohnya huwa lam yarmi. Tadinya yarmi panjang ada ya-nya. Menjadi huwa lam yarmi gitu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Satu lagi. Ini sama. Ini sama ya. Sama dengan yang barusan. Sama dengan yang barusan. Tandanya apapunnya. Cuman bedanya kalau barusan dengan ya, kalau sekarang dengan waw. Itu aja bedanya. Tandanya sama. Ya. Jadi kalau yang barusan idza kana mu'tal akhir bil ya dengan ya. Kalau sekarang idza kana mu'talul akhiri bil wawi dengan waw. Jadi huruf illatnya, huruf illat pada kata kerja fi'il mudhari itu waw. Tandanya apa? Tandanya sama dengan barusan, yaitu dalam keadaan marfu dhammah muqaddarah. Contohnya huwa yagzu. Yagzu nih, waw. Wawnya dia sukun, tapi dia dhammah ya. Dhammah muqaddarah. Kenapa? Alasannya siqal juga sama, berat mengucapannya. Kemudian dalam keadaan nasab tandanya adalah fathah zahirah. Jadi jelas, tulis fathahnya. Menjadi huwa lan yagzua, sama barusan huwa lan yarmiya, sama, cuman bedanya ini waw, yang tadi ya, itu saja. Kemudian dalam keadaan jazm juga sama, hadfu harfil illah, dibuang huruf illatnya. Tadinya huwa lam yagzu seperti ini asalnya, tulisannya yagzu ada wawnya. Ketika dimasuki lam, buang huruf wawnya ujungnya ya. Ini asalnya begini, ada wawnya. Ketika dimasuki lam, buang wawnya menjadi huwa lam yagzu. Mudah selesai itu. Silakan ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Jadi yang ini sama ya? Sama Ustaz ya? Iya. Yang iya ya Ustaz ya? Sama. Cuman ilatnya waw gitu ya Ustaz? Iya. Jadi huruf ilat fi'il mudhari yang huruf ilatnya iya dan waw itu sama. Itu. Sebenarnya harusnya digabungkan ya, cuman biar lebih jelas anak pisahin gitu. Anak pisahin pembahasannya. Jadi pembahasan ini cukup satu sebenarnya. Nomor 7 selesai gitu ya. Kita gabungkan misalkan idza kana mu'talul akhiri bil ya'i wal wawi gitu. Bil ya'i wal wawi. Sama. Jadi apabila fi'il mudhari'nya huruf illatnya adalah ya dan waw, seperti ini i'rabnya sama. Itu. Yang berbeda apa? Yang berbeda ini. Yang alif itu ya. Dengan alif, kalau waw dengan ya sama. Baik, sampai sini pembahasannya. Kita selesai pembahasannya semuanya. Silakan ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Anda mau ngasih tahu ini yang kemarin Anda bicarakan, yaitu huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm ya. Huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm. Kita tulis di akhir di bawah. Huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm. Baik. Habis berapa Ustaz ya?
Habis. Udah terakhir ya, wow. Selesai ya, selesai pembahasannya. Udah cuma ini doang. Ini dasarnya ya. Ingat ya, ini dasar. Ini pembahasannya sama dengan i'rab, tanda-tanda i'rab pada isim, itu sama dengan itu. Jadi maksudnya nanti apa? Yang dihafalin apa? Yang dihafalin adalah sampai sini saja, tanda-tandanya. Udah, selesai. Itu ya. Yang dihafalin itu, yang dipahami. Kalau contohnya itu hanya untuk memudahkan atau memahamkan saja, supaya pemahamannya oh seperti ini contohnya gitu. Baik, sekarang kita masuk ke sini. Huruf nasab. Ingat ya, kalau rofa itu ketika belum didahului dengan huruf nasab dan huruf jazm gitu ya. Kita sekarang tulis huruf-huruf nasab di sini. Hurufun nasbi. Hurufun nasbi ana rangkum ya, ini ana lupa ngambil lagi, kalau nggak salah itu ngambilnya dari buku An-Nahwu At-Tatbiki kalau nggak salah. Di Mukhtarat ada mungkin ya, cuman nggak tahu halaman berapa. Nanti lihat aja. Huruf nasab. Tata tulisannya agak jelas ya, Ustaz. Kelihatan nggak ini? Arab. Kelihatan. Cuman kadang-kadang itu kan suka nyambung-nyambungnya. Iya. Kalau udah lama biasanya tulisannya agak putus-putus ini. Susah sih emang pakai kursor sih. Kasih tahu nanti kalau nggak jelas, kita jelaskan lagi. Taib, huruf nasab yaitu, atau ini dia huruf nasab ya. Yang pertama an, kemudian lan, ini salah satunya lan ya. Kemudian kai. Kalau nggak jelas kasih tahu ya, tanyain. Kai. Ustaz, kai. Kai ya. Kai. Oh. Kai. Kemudian idzan. Nah, ini hampir sama nunnya, dal dengan nun. Idzannya pakai nun, Ustaz? Iya, idzan pakai nun. Ya bukan tanwin. Bukan. Kemudian lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Ini pembahasannya tuh kalau mau lebih mudah ta'lil ya. Kalau mau lebih mudah ada di buku Dr. Firanda tuh. Ya. Itu kalau nggak salah di sana dirincikan. Kemudian lamul juhud. Lamul juhud. Lama pusat yang itu habis lam taklil, lama pusat. Lamul juhudi. Juhudi. Iya. Lamul juhud. Kemudian fa as-sababiyah. Fa as-sababiyah. Sababiyah. Kemudian hatta. Baik. Kemudian ini huruf nasab ya. Sekarang yang kedua jazm. Yang kedua jazm. Jazm. Kalau jazm dibagi dua ya. Jazm dibagi dua. Yang menjazmkan satu fi'il ya. Artinya menjazmkan satu fi'il. Menjazmkan satu fi'il jelas ini tulisannya. Yang menjazmkan satu fi'il ini ada yang pertama ada lam. Nah, ini salah satunya yang barusan kita pelajari. Lam.
kemudian lamma, kemudian lamul amr, lamul amri, kemudian satu lagi la an-nahyah. La an-nahiyah. An-nahiyah. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua ada menjazmkan dua fiil ya. Yang ini yang bawah menjazmkan dua fiil. Yang menjazmkan dua fiil yang agak banyak. In. Yang pertama in. Yang kedua man. Ini kayak bentuk syarat itu ya, syarat. In tadrus tanjah. In tadrus tanjah. Man yadrus yanjah. Kemudian ma. Kemudian mahma. Mahma. Mahma ya. Kemudian mata. Kemudian ayyana. Kemudian aina. Aina, kemudian ainama. Apa nih tulisannya? Yang nggak jelas tanyain ya. Ini agak susah terus. Aina. Ini sukun. Ini hamzah. Ainama, kemudian anna. Anna. Haitsuma. Kemudian kaifama. Kalau halamannya agak lemot tulisannya.
kaifama. Satu lagi ayyu. Ayyu ya, ini ayyu. Jadi ini jadi huruf nasbi, huruf-huruf yang menasabkan itu ada an, lan, kai, idan, lamut ta'lil, lamul juhud, fa as-sababiyah, kemudian hatta. Kemudian huruf-huruf jazm, huruf jazm ada dua, ada yang menjazmkan satu kata kerja atau satu fi'il, yaitu lam, lamma, lamul amr, la nahiyah. Kemudian juga ada yang menjazmkan dua fi'il, inna, man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, ainama, anna, haitsuma, kaifama, ayyu. Ini yang menjazmkan dua fi'il. Jadi huruf jazm ada yang paling banyak itu huruf jazm. Yang sudah kita pelajari huruf nasabnya itu lan, yang huruf jazmnya itu lam. Itu saja. Itu yang sudah kita contohkan. Bedanya apa? Yang apa? menjazmkan fi'il 1 sama fi'il 2. Bedanya yang satu menjazmkan hanya satu fi'il. Kalau yang dua menjazmkan dua fi'il. Contohnya misalkan yang menjazmkan dua fi'il misalkan ya, intadrus tanja gitu. Intadrus misalkan nih contohnya ya. Intadrus tanja. Tapi karena tulis pakai ini ya, pakai nggak susah pakai ini. Saya ketikan. Contohnya misalkan ini ya, yang menjazmkan dua fi'il. Intadrus tanja. Intadrus tanja apa? Intadrus ya, bukan ya, ganti nanti. Tanja. Kelihatan nih? Kelihatan, Ustaz. Iya. Intadrus tanjah. Nah, ini. Perhatikan kata kerjanya itu ada dua. Tadrus 1, tanjah 2. Itu. Jadi, yang menjazmkan dua fi'il itu dua kata fi'il, dua kata kerja itu dijazmkan oleh satu huruf jazm. Contohnya intadrus tanjah. Ini masuknya ke syarat ya. Jika kamu belajar, maka kamu akan lulus gitu. Iya, Ustaz. Iya. Ada kata ini ya, menjazmkan huruf di tengah sama akhir ya, Ustaz. Iya, menjazmkan dua fi'il, dua kata kerja. Fi'il yang pertama tadrus, fi'il yang kedua tanjah. In tadrus tanjah. Nah, gitu itu contohnya. Kalau lam, kalau yang menjazmkan satu fi'il sudah ya tadi. Contohnya. Baik, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Selesai kita pembahasannya. Insyaallah nanti kita buka kelas baru lagi. Nggak tahu di Mukhtarat apakah ada pembahasannya.